Tanpa peran Vatikan yang menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, mungkin sejarah negeri ini akan berbeda. Sebelum melanjutkan video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia dengan lantang menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan, tetapi perjuangan belum berakhir. Dunia belum sepenuhnya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Banyak negara besar yang masih ragu untuk memberikan pengakuan resmi. Di tengah situasi ini, Vatikan, sebuah negara kecil namun penuh pengaruh, muncul sebagai salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Vatikan ini bukan hanya simbolis, tetapi menjadi salah satu batu loncatan penting bagi Indonesia di kancah internasional. Vatikan, yang dipimpin oleh Paus Pius XII kala itu, dikenal tidak memiliki kekuatan militer seperti negara-negara besar lainnya. Namun, Vatikan memiliki suara yang sangat didengar di dunia internasional, terutama di Eropa. Pengakuan Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia berdampak pada dua hal. Pertama, hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Pengakuan dari Vatikan mendorong negara-negara lain untuk mulai mempertimbangkan status kedaulatan Indonesia. Kedua, ini juga menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan hanya sekadar konflik politik atau militer, tetapi juga diakui sebagai gerakan yang sah menurut hukum internasional dan prinsip-prinsip moral. Dukungan Vatikan ini turut dipengaruhi oleh keberadaan tokoh-tokoh Katolik yang pro-nasionalis seperti Soegija Pranata, yang kala itu menjadi suara penting dalam Gereja Katolik Indonesia dan mendukung penuh kemerdekaan. Lebih dari itu, Vatikan memang telah lama memiliki perhatian terhadap perkembangan bangsa-bangsa yang merdeka dari kolonialisme, sesuai dengan prinsip-prinsip gereja tentang keadilan dan martabat manusia. Albertus Soegija Pranata lahir pada 25 November 1996 di Surakarta, Jawa Tengah, dan merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Ia dikenal sebagai Uskup Agung Pribumi pertama Indonesia yang diangkat pada tahun 1940. Namun, di balik posisinya sebagai pemimpin gereja, Soegija Pranata memiliki satu misi yang lebih besar dalam kemerdekaan Indonesia. Di masa penjajahan, ia dengan tegas menunjukkan keberpihakan pada perjuangan rakyat Indonesia. Sebagai seorang imam, Soegija Pranata sangat dihormati. Namun yang membuatnya lebih dihargai adalah dedikasinya terhadap bangsa. Saat banyak pemimpin agama mencoba untuk menjaga jarak dari konflik politik, Soegija Pranata justru menjadi pendukung utama bagi kemerdekaan. Ia berpendapat bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah bagian dari keadilan dan kehendak Tuhan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Soegija Pranata tidak tinggal diam. Ia menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap Republik Indonesia yang baru lahir. Dalam berbagai kesempatan, ia menyuarakan bahwa Gereja Katolik dan umat Katolik di Indonesia harus berada di garis depan dalam mendukung kemerdekaan bangsa. Ucapannya yang terkenal, 100% Katolik, 100% Indonesia, menjadi slogan yang mempertegas bahwa umat Katolik bisa menjadi warga negara yang setia, sekaligus penganut agama yang taat. Pada masa Perang Kemerdekaan, Soegija Pranata bahkan memerintahkan para imam dan biarawan untuk turut serta membantu perjuangan kemerdekaan dengan cara masing-masing. Beberapa membantu sebagai penasehat spiritual bagi para pejuang, sementara yang lain menyediakan tempat perlindungan bagi mereka yang terluka
atau membutuhkan tempat persembunyian. Soegija Pranata percaya bahwa gereja tidak boleh bersifat netral ketika menyangkut kemerdekaan dan hak asasi manusia. Sebagai uskup pribumi yang pertama, pengaruh Soegija Pranata meluas hingga ke level internasional. Hubungannya dengan Vatikan dan tokoh-tokoh Katolik di Eropa memungkinkan suara Indonesia didengar oleh banyak negara, terutama di Eropa. Hal ini memudahkan diplomasi Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional, terutama dari negara-negara Katolik. Bahkan Vatikan sendiri yang dipimpin oleh Paus Pius XII turut memperhatikan perkembangan Indonesia sebagai negara merdeka berkat peran Soegija Pranata. Ketika Belanda mencoba kembali mengambil alih kekuasaan melalui agresi militer, Soegija Pranata dengan lantang mengecam tindakan tersebut. Ia tidak hanya menyuarakan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia, tetapi juga menggerakkan gereja Katolik untuk berperan aktif dalam membantu perjuangan rakyat. Gereja membuka pintu bagi para pejuang yang membutuhkan perlindungan, dan para imam diminta untuk memberikan dukungan moral serta spiritual bagi mereka yang berjuang di medan perang. Soegija Pranata menegaskan bahwa gereja tidak bisa netral dalam hal keadilan dan kemanusiaan. Bagi Soegija Pranata, kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal politik, melainkan juga soal kemanusiaan. Inilah yang menjadi inti perjuangannya, menyatukan iman Katolik dengan semangat nasionalisme. Ia percaya bahwa umat Katolik bisa menjadi 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia, tanpa ada konflik antara keduanya. Soegija Pranata tidak hanya berbicara dari mimbar gereja. Ketika pemerintah Republik Indonesia harus berpindah-pindah karena serangan Belanda, Soegija Pranata mengikuti mereka ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota darurat. Ia memberikan nasihat moral kepada para pemimpin Indonesia dan terus memperjuangkan diplomasi internasional yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Keterlibatannya dalam proses diplomasi ini membuktikan bahwa Gereja Katolik Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak hanya berpihak pada rakyat, tetapi juga terlibat dalam upaya perdamaian. Soegija Pranata juga menjadi suara penting di tengah konflik internal yang muncul setelah kemerdekaan diproklamirkan. Dengan pengaruh yang begitu besar, Soegija Pranata juga menjadi jembatan antara pemerintah Indonesia dan komunitas Katolik internasional. Ia memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, memastikan bahwa suara Indonesia didengar di panggung dunia. Hubungan eratnya dengan Paus Pius XII membantu Indonesia dalam mendapatkan dukungan moral dari dunia internasional, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan diplomasi Indonesia pada masa itu. Hubungan antara Indonesia dan Vatikan dimulai setelah Indonesia merdeka. Vatikan adalah salah satu negara Eropa pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia, dan hal ini menandai awal dari hubungan diplomatik yang kuat. Pada tahun 1950, hubungan diplomatik resmi antara kedua negara terbentuk, dengan Vatikan yang mengirimkan delegasi diplomatik pertamanya ke Indonesia. Keberadaan Vatikan sebagai negara kota kecil, namun memiliki pengaruh besar di dunia internasional, memberikan legitimasi moral yang penting bagi Indonesia di awal kemerdekaannya. Paus Pius XII yang memimpin Vatikan pada saat itu sangat memperhatikan perkembangan Indonesia. Ia mengirimkan duta besar apostolik untuk membangun hubungan yang erat dengan pemerintah Indonesia, serta memastikan bahwa umat Katolik di Indonesia mendapatkan perhatian dan dukungan dari Gereja Universal. Didereki dening Rama Kanjeng rawuh ana ing Gedung Agung sak perlu nilakake kanthi resmi yen negara Vatikan ngakoni kamardikan negara Republik Indonesia.
Bayangkan, tanpa peran Vatikan yang menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, mungkin sejarah negeri ini akan berbeda. Dukungan dari Vatikan tak hanya mempercepat proses pengakuan internasional, tetapi juga menegaskan peran gereja dalam membela keadilan dan kemerdekaan bangsa. Dan tokoh seperti Soegija Pranata menunjukkan bahwa gereja dan nasionalisme bisa berjalan seiring, menciptakan harmoni bagi kemerdekaan dan persatuan Indonesia.